Halo Sobat PU, selamat datang di podcast ASN Hebat PU Kuat, di mana tempat semangat ASN generasi muda bertemu dengan tekad untuk membawa perubahan positif bagi negeri. Saya Megata Sari, CPNS Analis Hukum Ahli Pertama di Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan. Di sini kita akan bicara bukan hanya soal kinerja, tetapi juga soal bela negara, di mana bela negara bukan hanya dalam bentuk perang atau angkat senjata, tetapi lewat kontribusi nyata kita sebagai ASN di lingkungan Kementerian PU. Di sini tentunya saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya 7 ASN hebat, para CPNS muda inspiratif yang akan berbagi rencana aksi bela negara mereka sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih jauh lagi, kita perkenalan dulu dengan teman-teman ASN yang ada di sini. Silakan untuk teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan, aku Egita Lia Tamir, CPNS dari Bappekom PU Wilayah 4 Bandung. Eh, Kenalkan, namaku Eka Guntur Fadila dari Peleban dan Perkerasan Jalan. Perkenalkan, nama saya Eka Septiani Putri. Saat ini saya CPNS di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Semuanya, perkenalkan nama aku Eka Findriani dari BPBPK Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Petra Kusuma, CPNS dari Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan. Halo semuanya, nama saya Enggar Pramudiantara. Saya CPNS dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta, Jawa Barat. Halo teman-teman, perkenalkan saya Herni Maulina Rahayu, saya dari BBPJN DKI Jakarta, Jawa Barat. Nah, baik, karena kita sudah perkenalan dengan teman-teman semua yang ada di sini, bagi kita ASN generasi muda nih, mungkin bela negara berarti bekerja dengan integritas, mengedepankan profesionalisme, menjunjung nilai Pancasila, dan berani menghadapi tantangan demi kemajuan bangsa. Mungkin teman-teman di sini juga sering banget mendengar quote ya, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada negaramu. Nah, di sini sebagai ASN generasi muda di lingkungan Kementerian PU, apa nih kontribusi nyata kita yang bisa kita berikan ke lingkungan kerja kita nih? What we can do to make PU better and stronger. Nah, dari teman-teman di sini mungkin ada yang mau berbagi cerita ataupun pengalamannya, eh, kira-kira rencana aksinya apa nih yang bisa diberikan sebagai kontribusinya di lingkungan kerja di Kementerian PU. Mungkin sebelumnya di sini aku mau berbagi ya dari apa yang udah kita pelajari selama masa CPNS beberapa hari terakhir ini. Sebagai calon ASN, kita udah mendapatkan nih wawasan-wawasan baru, terutama terkait dengan bela negara dan wawasan kebangsaan. Adapun terkait aksi bela negara, kita mendapat insight-insight baru. Kalau bela negara itu didasari dari nilai-nilai mencintai tanah air, adanya rasa berbangsa dan bernegara, kemudian sikap setia pada ideologi bangsa kita ya, yaitu Pancasila, kemudian sikap untuk rela berkorban demi negara, dan juga kemampuan awal untuk membela negara. Nah, dalam mempersiapkan diri untuk aksi bela negara, kita diharuskan mempunyai integritas dan kualitas yang baik. Terus kita juga perlu untuk memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi terkait ancaman-ancaman yang ada di lingkungan kita secara nyata. Nah, sebagai generasi muda, khususnya ya kita sebagai ASN, maka sebuah keharusan bagi kita untuk mempersiapkan diri dan melakukan aksi bela negara. Bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana di lingkungan kita. Contohnya di tempat kita bekerja nih, sebagai pegawai di instansi Kementerian Pekerjaan Umum, kita bisa mulai untuk menjaga integritas kita, di mana hal tersebut akan menjaga nama baik dan membentuk reputasi yang baik juga untuk instansi kita, Kementerian itu. Terutama nih, kan zaman sekarang di sosmed ya, kita bisa untuk berperilaku bijak apabila menggunakan identitas kita yang asli. Maka kita juga bisa meningkatkan awareness pada sesama ASN Kementerian PU
dengan membuat infografis terkait menjaga integritas, kemudian kita sebarluaskan. Mungkin dari teman-teman yang lain juga nih, ada yang berkaitan pemikirannya dengan pemikiran yang udah aku sampaikan. Kalau dari saya sih setuju ya dengan statement KA kita. Karena emang sekarang ini kita udah di era digital yang dimana semua informasi itu mudah dijangkau hanya dengan HP ya, mau kita dimanapun. Mungkin hal ini yang bisa jadi tantangan atau malah bisa kita manfaatkan untuk hal positif di lingkungan Kementerian PUPR atau bahkan di kalangan masyarakat. Mungkin beberapa hal mungkin ya dari ide saya yang bisa kita lakukan sebagai salah satu perwujudan bela negara juga. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang bisa kita ambil? Mungkin salah satu contohnya itu kita menyebar informasi positif. Karena dengan menyebar informasi positif itu menjadi narasi optimis yang bisa jadi gerakan bela negara di sisi digital juga. Lalu kampanye digital bertema bela negara. Mungkin kita rutin menyajikan konten inspiratif di platform seperti Instagram, YouTube, TikTok tentang aksi bela negara, entah itu dari kita sisi ASN PUPR atau sisi masyarakat gitu. Nah, konten-konten ini juga bisa dibarengin ya, kita menggandeng para konten kreator mungkin untuk menarasikan peran kita sebagai masyarakat dalam membela negara, yang dimana konten tersebut bisa berisi video singkat, infografis atau kuis interaktif tentang bela negara atau edukasi visual, sehingga masyarakat dapat belajar dengan cara yang menarik gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa membangun rasa di masyarakat, karena bela negara ini tidak lagi hanya di medan fisik. Seiring berkembangnya era digital, tempat di mana semangat, etos kerja, dan integritas PUPR itu bisa menyebar luas dengan cepat juga, yang dimana dapat membentuk generasi yang bangga melayani bangsa sih. Nah, mungkin selain dari sisi digital, mungkin ada dari teman-teman yang punya pendapat dari sisi kehidupan masyarakat langsung. Nah, saya ada pendapat nih, Mas. Kebetulan PU ini kan sebagai yang bertanggung jawab di pengelolaan infrastruktur sumber daya air ya. Salah satunya ini di pengelolaan perizinan nih. Sekarang ini masyarakat ini masih kayak berpandangan negatif kepada PU kalau proses perizinan ini bisa dilakukan dan dipermudah dengan cara gratifikasi. Sebenarnya untuk mengatasi ini, Kementerian PU sendiri itu sudah melakukan rangkaian reformasi sebenarnya. Dengan salah satu itu caranya digitalisasi sistem perizinan, di mana semua proses perizinan yang masuk ini dilakukan secara digital. Tapi prosesnya ini tuh masih terlalu lama sebenarnya. Sehingga masyarakat itu lebih memilih memanfaatkan air secara ilegal tanpa izin ataupun berusaha istilahnya memberikan santunan kepada oknum-oknum pelaku gratifikasi ini. Sedangkan jika tidak dibenahi, kegiatan oknum-oknum ini tuh memberikan eh, pandangan negatif kepada kami, kita semua lah ya sebagai pegawai Kementerian PU. Nah, menurut saya nih, ada beberapa cara buat meningkatin kepercayaan publik, khususnya di bidang perizinan dan meminimalisir terjadinya gratifikasi di lapangan sebenarnya. Yang pertama ini, kita tuh sebenarnya bisa nih melakukan kayak pelatihan berkala melalui pelatihan etika, penguatan nilai-nilai ASN secara berakhlak, serta internalisasi budaya anti korupsi. Hal ini itu untuk meningkatkan integritas setiap pelaku perizinannya. Nah, selain meningkatkan integritas, kita juga sebenarnya bisa nih perbaiki sistemnya dari sistem dengan cara mengembangkan sistem berbasis peta, geoportal SDA di mana masyarakat tuh tahu jadi siapa aja sih yang pakai sumber daya air yang di lingkungan ini, terus bagaimana proses perizinannya. Yang ketiga,
mungkin kayak kita bisa meningkatkan pemahaman SDM, petugas perizinan khususnya, serta tenaga verifikator, sehingga proses perizinannya itu jadi lebih cepat dan tepat gitu. Oh, mungkin satu lagi sih, Mas. Agar pemahaman masyarakat ini semakin meningkat, mungkin perlu dilakukan gerakan sosialisasi mengenai proses panduan permohonan perizinan, serta panduan infografis yang membantunya. Nah, itu kan untuk proses perizinan nih. Gimana kalau kalian ada lagi nggak untuk rencana bela negara yang dipakai untuk membangun PU? Nih, mungkin aku mau cerita dikit nih ya, Mbak ya. Sebenarnya tuh kita tuh secara tidak sadar sudah melakukan rencana aksi bela negara tahu. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Kita tuh udah ngelakuin rencana apa? Sebelum kita jadi CPNS deh, ada nggak kira-kira yang tahu? Apa tuh kira-kira? Apa tuh ya? Sebelumnya itu pasti rekan-rekan di sini sebelum daftar CPNS pasti syaratnya itu harus bikin surat pernyataan ya. Pada Iya, bikin kan itu ya? salah satunya. Betul, Iya. betul. Nah, kira-kira di poin surat pernyataan ada poin apa tuh yang kayaknya berpotensi sebagai rencana aksi bela negara? Ada yang tahu? Yang pasti berkomitmen untuk mengabdi ya, mengabdi ketika nantinya diterima sebagai ASN di Kementerian PU gitu. Ya, betul sekali Mbak Erma. Nah, jadi kan kita sebelum jadi CPNS itu kan sudah bikin surat pernyataan ya, siap ditempatkan di mana saja gitu kan ya. Nah, komitmen ini tuh bisa menjadi salah satu komitmen kita dan jika kita nanti ditugaskan atau ditempatkan di wilayah yang bukan daerah kita, terus juga misal nih kita ditugaskan di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan, kita tuh udah komitmen dari awal dan komitmen ini tuh merupakan salah satu kontribusi kita dalam NKRI, dalam menjaga keutuhan NKRI dan juga sebagai insan PU, kita tuh bisa menjamin nih pembangunan infrastruktur merata nih buat masyarakat, baik dimanapun berada gitu kan ya. Nah, dan juga sebagai insan PU, kita tuh harus siap sedia gitu untuk ditempatkan di mana saja. Nah, mungkin itu sih ya tambahan dari aku terkait rencana aksi bela negara yang sebenarnya secara tidak langsung udah kita lakukan. Nah, kalau rekan-rekan yang lain, kira-kira ada nggak rencana aksi bela negara lainnya? Aku penasaran sih, mau tahu juga. Mungkin dari yang dijelasin sama Mbak Eka juga sebenarnya penting banget ya buat kita semisal karena kita di awal juga sudah berkomitmen ya buat bersedia buat ditempatkan di mana saja, di mana nanti ketika kita keterima di daerah yang bukan diterima atau mungkin penempatan di daerah yang itu bukan daerah asal kita, berarti kan secara nggak langsung kita juga harus belajar nih budaya di daerah tersebut. Kita juga harus tahu tradisi daerah tersebut itu seperti apa gitu. Ini kan juga mungkin bisa sebagai bentuk perwujudan bela negara kita gitu ya untuk kita mau mempelajari keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin juga teman-teman di sini ada berpendapat pentingnya nih untuk mempelajari budaya daerah lain di negara Indonesia ini. Ya, setuju banget Mbak terkait pernyataannya. Lalu juga selain itu bisa juga diwujudkan dengan rasa cinta tanah air ya, seperti memakai produk-produk dalam negeri, misal dari pakaian sehari-hari atau teknologi, serta alat tulis kantor yang kita pakai sehari-hari di tempat kerja gitu. Dan apabila misalnya barang itu memang berkualitas, bagus, kita juga bisa mempromosikannya. Lalu selain itu terkait cinta tanah air, bisa juga dengan menjaga kebersihan, lalu juga merawat barang milik negara yang ada di lingkungan kita gitu, memanfaatkannya sebaik mungkin dan menjaga sesuai fungsinya gitu. Lalu juga kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari seperti menghormati latar suku budaya lain, membantu sesama rekan kita yang saling membutuhkan, lalu juga menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Di mana kan kita juga sebagai ASN PU pasti harus
siap bekerja di mana saja gitu kan. Lalu juga kita kan eh, mungkin nanti ke depannya gitu kita diberi kesempatan untuk sekolah di luar negeri, mendapatkan ilmu. Nah, itu juga bisa kita kembangkan untuk kehidupan di sini, untuk mengembangkan inovasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Ya, saya setuju ya sama yang dibilang Mas Eki. Menurut saya juga cinta tanah air itu bisa dilakukan juga nggak harus dengan yang hal-hal yang besar sih, juga bisa dengan hal yang ada mudah di sekitar kita. Salah satu wujudnya itu ya menurut saya dengan peduli terhadap lingkungan, karena menjaga alam kan berarti menjaga tanah air kita juga ya agar tetap lestari dan layak huni untuk generasi mendatang ya. Lalu kita sebagai bagian dari Kementerian PU juga kita menyadari bahwa tugas kita tuh memang membangun seperti membangun jalan, jembatan, dan berbagai infrastruktur. Tetapi di balik semangat pembangunan itu ada yang menurut saya sih ada yang tidak boleh kita abaikan, itu seperti yang tadi saya bilang, yaitu kepedulian terhadap lingkungan ya. Karena menurut saya infrastruktur yang baik itu bukan hanya yang kokoh dan fungsional, tetapi juga ramah terhadap alam dan lingkungan. Karena kepedulian terhadap lingkungan itu harus menjadi sa- eh, bagian dari cara kita untuk bekerja. Langkahnya itu juga bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti mulai mengurangi penggunaan kertas, lalu menghemat air dan listrik di kantor, membawa botol minum sendiri, dan juga menggunakan barang-barang yang bisa menggunakan ulang barang yang masih layak pakai. Kemudian juga kita juga harus berupaya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan kita eh, dan dalam setiap proyek yang dikerjakan oleh PU. Eh, dengan begitu, dengan menerapkan pembangunan berkelanjutan, hasil yang pembangunan yang kita lakukan itu gak cuma bermanfaat secara fungsi, tapi juga bisa untuk tidak merusak lingkungan sekitar. Menurut saya sih seperti itu. Mungkin ada yang punya ide lain untuk atau gagasan lain terhadap aksi bela negara ini yang bisa membuat PU lebih baik. Aku izin menanggapi sedikit dari apa yang disampaikan sama Mas Enggar gitu ya. Mungkin kita sebagai insan PU tadi sudah sedikit disinggung sama Mas Enggar kalau kita juga berperan dalam pembangunan infrastruktur yang lebih baik lagi dalam negeri ini gitu. Nah, di sini juga sesuai dengan peran saya mungkin sebagai CPNS analis hukum di lingkungan Kementerian PU ini ya, tentunya saya juga punya aksi-aksi nih ataupun rencana aksi ketika saya bekerja itu apa sih kontribusi yang akan saya berikan gitu. Nah, sebagai analis hukum, mungkin salah satu contoh yang akan saya berikan yaitu untuk dalam penyusunan legal opinion ataupun legal review terhadap peraturan ataupun regulasi yang ada gitu ya. Mungkin kalau dari teman-teman juga ada yang ikut terlibat dalam pengadaan barang ataupun jasa pemerintah, di Indonesia ada regulasi baru ya terkait dengan Perpres nomor 46 tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah gitu ya. Jadi sebagai analis hukum, saya ingin berperan untuk melakukan pendampingan hukum maupun penerapan regulasi yang berlaku nih agar kebijakan nasional itu dapat terlaksana dengan tepat, agar pengadaan barang dan jasa pemerintah itu dapat sesuai dengan target yang ditentukan seperti itu. Itu juga merupakan wujud kepedulian kita sebagai ASN terhadap kemajuan tanah air. Selain itu, di sini saya juga ingin membantu dalam menyusun peraturan internal ataupun SOP dan juga memberikan edukasi hukum di lingkungan kerja saya gitu ya, yang merupakan wujud nyata dari kesadaran sebagai ASN yang taat terhadap budaya hukum di lingkungan kerja. Kemudian selain itu juga ada mereview peraturan, kontrak, ataupun dokumen hukum, dan juga menelaah hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran yang ada sebagai perwujudan dari nilai Pancasila tentunya yang secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintah. Sehingga ketika pemerintahan dapat berjalan dengan baik, tentunya juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga negara. Kemudian di sini juga saya berkomitmen untuk menjalankan tugas, walaupun mungkin di sini teman-teman semua juga tahu ya, terkadang ketika menjalankan tugas, kita sering menghadapi tekanan ataupun
berbenturan dengan beberapa konflik kepentingan gitu. Namun kembali lagi sebagai ASN kita harus bekerja secara profesional, harus menjaga objektivitas dan juga harus bekerja secara integritas gitu. Karena hal tersebut merupakan pengorbanan kita sebagai ASN yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata gitu, tapi hal tersebut itu sangat penting gitu dan itu juga sebagai bentuk disiplin moral kita dalam bekerja gitu. Kemudian juga ketika kita bekerja dengan baik, nantinya kan kepercayaan publik akan meningkat kepada kita gitu. Dan seperti yang kita ketahui, mungkin di Kementerian PU ini kita juga bekerja sering bersama dengan para masyarakat gitu. Kita nggak hanya bekerja dengan pegawai internal PU, tapi kita juga bekerja dengan orang-orang yang ada di eksternal PU gitu. Karena kita juga membutuhkan tenaga mereka, kita membutuhkan bantuan mereka. Jadi kita harus bekerja bersama-sama dengan mereka juga, dengan masyarakat untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi nanti tentunya seperti itu. Nah, mungkin ada pandangan lain nih dengan teman-teman yang lain terkait kerjasama kita nih dengan masyarakat ataupun dengan pihak-pihak lainnya di Kementerian PU ini. Oh, oke. Berkesinambungan sih Mbak Irma dengan apa yang mau saya bahas gitu terkait rencana aksi bela negara. Setelah yang tadi dipaparkan ya oleh teman-teman, ada yang menceritakan tentang rencana aksi bela negara dalam bentuk integritas, gratifikasi, keanekaragaman budaya, rasa cinta tanah air, kebijakan hukum dan lain-lain. Nah, kalau kita tinjau mengenai rencana aksi bela negara itu memang memiliki makna cakupan yang luas ya. Dan apabila kita kilas balik pada materi Latsar hari ketiga tadi, itu ada slide yang menunjukkan bahwa ASN itu harus memiliki pelayanan yang inklusif. Salah satunya dengan menunjukkan empati dan keadilan sosial. Nah, kalau dihubungkan dengan yang tadi Mbak Erma singgung, yaitu kalau bisa dihubungkan dengan lingkup pekerjaan yang ada di unit kerja saya nih, itu tuh ada program yang namanya padat karya, di mana salah satu pekerjaan kita itu ada yang harus melibatkan atau bisa melibatkan masyarakat dan pegawai atau di luar pegawai PU. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah lihat ada pekerjaan pengecatan pembatas jalan atau mungkin apa ya bahasa teknisnya itu kerb jalan gitu yang dilakukan oleh masyarakat atau salah satunya juga pembersihan median jalan, drainase atau bahu jalan di jalan tol. Nah, itu mungkin salah satu contoh dari yang namanya program padat karya. Nah, selain itu kita juga bisa memberdayakan masyarakat nih dari kegiatan-kegiatan padat karya itu. Nah, jadi kita bisa untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa, dalam hal ini juga bisa membantu masyarakat tersebut untuk memperoleh pekerjaan, meskipun tidak dalam yang berjangka panjang ya, tapi setidaknya bisa membantu perekonomian masyarakat. Karena kita juga tahu ya, akhir-akhir ini banyak sekali apa ya berita-berita PHK di mana-mana yang sehingga kepala keluarga itu kehilangan pekerjaannya. Dan mungkin dari PU itu kita bisa membantu dengan cara program padat karya ini yang melibatkan masyarakat. Nah, mungkin selanjutnya saya ingin mengusulkan untuk aspek-aspek pekerjaan lain yang bisa melibatkan masyarakat dan jadi tidak melulu harus kontraktor gitu yang mengerjakan, tapi lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan proyek atau kegiatannya. Misal untuk pembuatan jalan lingkungan atau kegiatan preservasi jalan yang lingkupnya lebih luas gitu. Mungkin itu sih ide yang bisa saya ini ya curahkan gitu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi lah dan semua ide-ide apa terkait rencana aksi bela negara kita yang tadi udah keren-keren banget gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya ke depannya gitu sih. Gimana menurut teman-teman? Produknya dari obrolan kita hari ini ternyata banyak banget sih cara kita bisa memulai untuk aksi bela negara ya. Mulai dari yang paling sederhana dari diri kita sendiri, mulai bagaimana memiliki integritas, kemudian cinta tanah air, kemudian sampai yang
bidang luas nih sampai ke bidang hukum, ke bidang mencintai lingkungan sekitar dan lain-lain. Jadi eh, kita mau apa harus ya bisa apa terdorong dan menemukan eh, rasa membela negara tersebut untuk kita maupun orang-orang di sekitar lingkungan kita. Oke, mungkin tadi di sini kita sudah mendengarkan ya cerita dari teman-teman terkait dengan rencana aksi bela negaranya gitu di lingkungan Kementerian PU yang sangat menarik untuk bisa kita pelajari dan juga kita tiru untuk aksi-aksi dari teman-teman ini. Nah, Sobat PU, dari semua cerita hari ini, kita belajar bahwa membela negara tidak selalu ke medan perang. Sebagai ASN pun bisa menjadi pejuang melalui kejujuran, etos kerja, inovasi, dan keberanian untuk memperbaiki sistem. Ingat, memperkuat PU berarti memperkuat fondasi pembangunan Indonesia. Dan itu bisa kita mulai dari kita sendiri dan dari hari ini. Terima kasih untuk seluruh teman-teman ASN Generasi Muda yang luar biasa. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Terus semangat mengabdi dan Siap 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 untuk membangun negeri membangun negeri untuk untuk rakyat. rakyat.